Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, jadi di video kali ini aku mau ajak kamu untuk mengenal tentang apa sih yang dipelajari di psikodiagnostika. Buat kamu yang tertarik masuk kuliah jurusan psikologi ini penting banget. Jadi kalau dari aku ya, karena aku angkatan lama, aku tuh angkatan 11 sebenarnya masuk kuliahnya. Jadi ini yang pas zaman aku kuliah ya, nggak tahu yang sekarang nih. Kemungkinan besar mungkin bakal beda, tapi ada samanya juga sih. Jadi kita bedah per semester. Kita mulai dari semester 3. Di semester 3 ini ada alat tes yang disebut Pancasila. Dan ini tuh alat tes basic banget. Ada IST, RMIB, FRT, terus ada BAUM, sama DAP. Apa itu? IST ini tes IQ. Ini minat bakat. Minat bakat yang menentukan nanti profesi. Ini juga kurang lebih gambarannya tes IQ. Ini tes pohon. Ini tes gambar orang. Jadi di semester 3 ini kita dikasih satu modul dan harus dihafalin semua. Hafalin plus minus 100 halaman. Sama titik komanya. Gitu. Oke. Ini gambaran di semester 3. Aku lupa inget sih sebenarnya, tapi yang aku inget aja ya. Ini di semester 3 nih. Di semester 4 apa ya? Aku lupa sih. Karena udah berapa tahun yang lalu aku kuliah. Aku lulus 2015 soalnya, guys. Jadi di semester 3 ini, terus di semester 4 ada kalau nggak salah observasi. Observasi ini lebih ke arah memperhatikan detail. Dan ada tentang profiling. Misalnya ketika nanti waktu itu yang aku inget adalah observasi anak-anak TK buat ngukur motorik halus sama motorik kasar. Jadi ceritanya kita ngajak mereka main, kayak mainin pakai ada motorik halus. Motorik halus tuh kayak meronce, misalnya menggambar gitu kan. Terus hal-hal yang memang nggak pakai kegiatan fisik. Terus ada motorik kasar, kita ajak lari-lari, lompat di papan titian, dan segala macem. Nah, kita merhatiin gimana si anak itu. Misalnya dia ngegambar. Gimana cara dia megang pensil? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Terus genggamannya gimana? Kuat atau enggak? Terus tekanan ke kertasnya kayak apa? Kuat atau enggak? Gitu. Terus ngobrolin meronce. Dia meroncenya masukin dari benangnya di kanan, apa namanya, manik-maniknya di kiri misalnya gitu ya. Ini benangnya di sini, ininya di sini, terus masuknya gini, atau kebalikannya. Itu kita observasi dan kita tulis. Itu di mata kuliah observasi tuh gitu. Nah, di semester 5, kalau aku nggak salah ingat, ini wawancara. Wawancara ini macam-macam, mulai dari eh kayak apa ya? Jadi kayak organisasi, terus wawancara anak kalau nggak salah. Aku lupa sih. Tapi yang jelas di wawancara ini kita dikasih teori, kita dikasih panduan untuk gimana caranya menggali informasi dari orang lain yang kita inginkan. Nah, ini ada mata kuliahnya di wawancara gitu. Dan di semester 6 ini di intelijensi. Ada tes Intel namanya. Tes Intel ini ada beberapa, ada WB,
terus ada WPPSI, ada WISC. WB untuk dewasa, WPPSI untuk anak-anak. Ini dewasa, ini anak, ini anak anak 5 tahun, ini SD kalau aku nggak salah inget ya. Dan ini tuh di semester 4 sama 5 tuh ada 2 mata kuliah PD yang masing-masing ada yang dipraktekin, ada yang enggak. Yang ini yang observasi sama wawancara ini dipraktekin gitu. Aku lupa yang enggaknya apa. Oh, kalau di sini yang enggaknya adalah tes gambar. Tes gambar sama interpretasi. Jadi kita belajar memaknai gambar orang. Nah, kurang lebih psikodiagnostika tuh itu, guys. Jadi yang pertama di 3 ini kalau aku lihat lebih ke arah kayak pembentukan karakter gitu. Karakter. Di observasi fokusnya lebih ke arah kemampuan mengamati kita. Kemampuan mengamati, terus di wawancara ini kemampuan menggali informasi. Dan di tes intelijensi ini masuk conducting testnya. Gitu. Jadi itu yang dipelajari selama aku kuliah di psikodiagnostika. Pada dasarnya, psikodiagnostika ini jadi foundation kita as a professional. Karena kalau kuliah terus masuk kemana dan lain-lain ditanya, pasti psikodiagnostiknya dapat apa nilainya, atau dosen psikodiagnostiknya siapa. Jarang banget yang ditanyain selain ini sih gitu. Jadi itu guys, kalau misalnya kamu mau kuliah di psikologi, hal pertama yang perlu diperhatikan menurut aku adalah mata kuliah dengan judul psikodiagnostika ini. Karena itu foundation buat profesional yang nanti ini multi area gitu loh. Alat tes kamu bisa pakai buat rekrutmen, ketika kamu bisa observasi sama wawancara itu modal yang kuat banget buat kamu mau jadi apapun. Misalnya, kamu disuruh jadi surveyor dan disuruh jadi wawancara gitu kan. Surveyor itu kan kita nge-survey orang nih. Terus udah gitu kita ngobrol. Kemampuan observasi sama kemampuan wawancara kita bisa membantu kita untuk ngegali informasi lebih banyak. Mau jadi teman curhat juga bisa. Mau ngegali orang apakah orang ini jujur atau bohong juga kalau emang kita tahu informasinya juga bisa. Tapi powernya ada di situ sih menurut aku. Ada di observasi, ada di wawancara. Sama yang lainnya tuh jadi pelengkap gitu. Dan itu jadi pengetahuan sih jatuhnya. Karena yang jadi base pengetahuan aku ya 2 itu sih, observasi sama wawancara. Cara wawancara ini nanti bisa jadi ngobrol, observasi ini aku bisa merhatiin hal-hal yang bentar gitu. Jadi kayak kita punya tools tersendiri yang memang kita ajarin dari kerangka teori yang terus kita praktekin langsung pada saat kuliah ke orang, dan kita juga sehari-hari ngelakuin itu juga gitu. Jadi itu yang dipelajari di psikodiagnostika dan menurut aku ini mata kuliah paling penting di psikologi. What do you think? Apa yang kamu dapat dari video ini? Tulisin di komentar, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.